apa yang strategis di daerah Pantai Tangerang itu? Saya tahu secara garis besar di daerah itu akan dibangun perumahan, perkantoran, fasilitas rekreasi dan lain sebagainya. Di mana letak strategis? Selama ini saya tahu yang namanya proyek strategis itu seperti mungkin Krakatau Steel, Pindad, PT Dirgantara, PT PAL, Inka, Inti, di mana proyek itu memang dibutuhkan sekali produknya untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Nah, di PIK 2 itu akan dibangun pemukiman, perkantoran. Kemudian pantainya dikuasai oleh satu pengembang. Pantai itu menurut perkiraan lebih 60 km. Ini bukan proyek strategis nasional. Proyek akal-akalan bagaimana merampas tanah rakyat. Kemudian membuat legalisasi dibilang proyek strategis. Jadi tolong pengembang biadab ini mikir sedikit. Pemerintah ya juga biadab juga. Saya katakan biadab kenapa? Rakyat di sana itu dianggap bukan manusia. Kalian kalau mau membangun, pemerintah kalau membangun, itu rakyat kecil itu juga manusia itu. Punya hak. Itu di pasal 28 Undang-Undang Dasar ada mengatakan, rakyat itu punya hak. Dan haknya tidak boleh diambil semena-mena. Ini kalau dibiarkan, saat ini rakyat diem, nggak berani. Tapi kalau terjadi sesuatu yang sudah nggak bisa ditahan dan meledak, kita semua juga rugi. Kita sendiri rugi, di dunia internasional pun kita malu, kita dianggap bangsa barbar gitu kan. Jadi saya meninjaunya di situ. Saya tidak melihat kalau ini adalah proyek strategis. Ini proyek adalah proyek pembangunan biasa saja lah. Tapi caranya itu pengusaha ini mau dibilang di backup atau menggunakan pemerintah untuk mendukung dia membangun dan menguasai area yang luasnya di atas 5.000 hektar, 5.000 atau 6.000 hektar. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Marwan. Konyol atau biadab, pemerintah dan pengembang. Namanya NJOP diturunkan supaya kemudian bisa membeli tanah murah secara paksa. Ini konyol atau biadab ini? Bapak-bapak, Ibu sekalian mungkin bisa menilai sendiri. Dan bayangkan saja di situ dipaksa dibeli dengan harga 50.000 per meter. Tadi sudah disampaikan. Jaraknya nggak sampai 100 kilo dari Jakarta. Di PIK Pluit sana itu, PIK 1 itu, tanah itu tidak ada yang di bawah 20 juta per meter. Dan ini dengan PIK jaraknya nggak sampai 50 kilo. Di pulau yang sama. Sambungan saja. Biadab tidak? Saya melihatnya dari situ. Penghinaan kepada harkat rakyat. Rakus banget. Rakus banget. Ini. Kemudian rakus tadi. Di mana biadabnya? Saat ini saya kemarin ketemu sama Said Diru. Dia beri foto-foto banyak kepada saya. Yang sudah menjual dengan terpaksa. Karena dipanggil polisi, dipanggil BPN. Kenapa itu terpaksa? Yang sudah dipaksa, dibayar, langsung diratakan, bahkan diurut. Yang belum ditutup, aksesnya ditutup, bahkan karena ditutup, kalau hujan, air mengalir ke tempat yang belum dibebaskan itu.
Saya diri itu ada membuat kalkulasi. Ya saya bilang kalkulasi asal-asalan aja lah. Kalau pemerintah mau membeli tanah rakyat itu 1 juta saja, kemudian tambah ongkos tete bagian segala macam itu, mungkin 1 meter jadinya bisa 5 juta gitu. Orang dia jual akan dijual sekitar 20-an juta kok, seperti di PIK 1 itu. Agak mending lah gitu. Enggak menambah penderitaan rakyat yang sudah segitu banyak gitu. Jadi ini menurut saya bukan proyek strategis nasional. Ini proyek cari untung secara biadab antara pengembang rakus di backup oleh pemerintah. Dan pada kesempatan ini saya juga mengimbau pada aparat. Saya tahu di situ seperti yang dikatakan tadi, TNI digunakan, polisi digunakan, BPN digunakan, pemerintah daerah digunakan, preman digunakan. Bayangkan rakyat kecil begitu dikepung sama orang segitu banyak. Takutlah, bisanya cuma nangis. Bisanya cuma nangis. Di mana perasaannya itu? Katanya kita negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua pri kemanusiaan. Tidak ada itu diterapkan dalam kehidupan sekarang itu. Itu fakta di sana. Banyak sekali kalau diomongkan gitu. Tapi yang jelas kalau Bapak Ibu mau lihat ke lapangan saat ini datang, akan terlihat yang sudah diuruk, yang sudah diratakan dengan yang belum dibeli. Kayak apa menderitanya yang belum dibeli. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Kemudian penguasaan pantai sepanjang hampir 50 kilo oleh satu pengembang. Saya jadi bingung. Itu kan milik negara, milik umum. Saya pernah dinas di Timor Leste, waktu Timor Leste bagi bagian dari negara Republik Indonesia. Di sana undang-undang tanah itu menggunakan tinggalannya Portugis. Karena saya bekas Komandan Kodim, saya tahu. 80 meter dari garis pantai pasang tertinggi, 80 meter ke daratan punya negara, nggak boleh ada bangun apa-apa. 80 meter dari garis pantai saat pasang tertinggi ke daratan itu milik negara. Sungai milik negara. Saya ingat aja itu. Di sini pantai dikuasai individu. Itulah kondisi. Jadi karena itu saya tahu garis besar lainnya di situ akan dibangun kantor TNI, kantor Korem, akan dia dengan perumahannya akan dibangun pangkalannya batalion Brimob, mungkin dengan perumahannya di tempat rekreasi segala macam. Akibatnya polisi TNI melihat penindasan itu diam aja. Oh nanti kantor gua di sini. Polisi bilang ini kantor gua di sini. Tapi nggak mikir kalau dia punya bapak yang tanahnya dirampas seperti itu kayak rasanya gitu. Kayak apa penderitaan itu. Saya hanya lihat sisi dari kemanusiaan saja. Lihat dari sisi keadilan. Kalau hukum saya udah hampir tidak percaya. Walaupun di sebelah saya ini ada orang hukum semuanya, Pak Marwan atau Pak Antoni ini. Hukum sekarang dibuat oleh pemerintah kan untuk digunakan sebagai alat melindungi dia dan membebaskan dia berbuat. Ya tadi yang dikatakan tadi. Dibikin ini jadi proyek strategis nasional. Itu kan sebetulnya supaya mereka punya alasan untuk mengusir rakyat dan lain sebagainya. Secara tidak adil. Jadi saya tidak hidup di zaman penjajahan Belanda atau Jepang. Tapi kalau baca sejarah sama juga ininya. Sama juga otoriter dan biadab. Kalau saya katakan otoriter dan biadab. Lihat sekarang di lapangan. Seperti itulah. Nah, karena itu pada saat ini saya cuma mengimbau pertama kepada pengembang, pakai perasaan, jangan terlalu rakus. Kepada pemerintah,
juga jangan tergoda dengan pengembang-pengembang seperti ini. Ini rakyat kita semua. Nggak tahu saya DPR kemana, TNI polisi kemana, saya nggak tahu. Apalagi eksekutif. Apalagi eksekutif. Itu. Kita ini negara yang berdasarkan Pancasila. Begitu mulianya itu. Sila-sila itu kalau kita jabarkan, kita pahami, dan kita amalkan. Tapi faktanya itu cuma buat semboyan kosong doang. Buat semboyan kosong doang. Kita orang-orang beragama sama seperti itu sih. Itu kita lihat aja. Dan saya tidak setuju dijadi proyek strategis nasional. Gak ada strategisnya ini proyek. Dan kepada rakyat, bersabar, tapi tetap bersuara. Mati satu kali cuma. Baik. Daripada hak-hak kita dianukan, diinjek-injek terus. Dan khawatir kalau ini dibiarkan akan berlaku. Kapan saja pemerintah butuh buat alasan penggusuran seperti ini. Tadi sudah disampaikan, ini sudah terjadi di Wadas, Purworejo, terjadi di Rempang, berhenti. Sekarang di sini. Dan saya dengar, saya pernah tahu ya, terjadi juga di Pulau Komodo, penggusuran rakyat secara paksa. Di Pulau Nikel itu. Dan sekarang juga ada kelompok yang sedang ribut dengan pengusaha di Tenggarong karena kebunnya dirampas oleh pengusaha besar, rakyat menderita. Dan banyak saya dapatkan informasi itu. Jadi karena sekali lagi saya mengimbau kepada semua aparat pemerintah lah, eksekutif, legislatif, judikatif, tegakkanlah Pancasila itu dengan murni, konsekuen. Bukan hanya cari pembenaran, gitu. Bukan dibelok-belokkan. Bukan. Kita Pancasila apa? Itu buktinya ini. Itulah terlalu panjang. Kalau saya sampaikan terlalu panjang, tapi saya hanya menuntut pemerintah berbuatlah adil. Perlakuan rakyat sebagaimana rakyat seharusnya. Antara pengusaha dengan rakyat miskin itu harusnya orang kaya pengusaha itu berkorban untuk rakyat miskin, bukan malah menindas, merampas. Ini terjadi, orang kaya merampas orang miskin. Ini terjadi. Inilah kondisinya sekarang gitu. Kepada rakyat, cobalah berani berbicara. Gak usah takut. Saya tadi kata-kata mati satu kali cuman gitu. Gak usah takut. Karena kalau takut makin ditindas. Makin ditindas. Ini kondisi saat ini. Mudah-mudahan enggak ke depan. Ya mudah-mudahan. Terima kasih Ulim. Menurut saya Didi itu pahlawan rakyat, pahlawan kemanusiaan. Jadi kalau dia dikriminalisasi atau dituduh yang enggak, saya yakin rakyat marah. Termasuk saya pun marah. Kita marah kan? Karena kita tahu apa yang diomongkan oleh Said Didi itu fakta. Sekali lagi fakta. Jadi kalau kita ngomong fakta kemudian dikriminalisasi, ini kita ini hidup di negara merdeka atau di negara jajahan. Jadi saya yakin marah. Dan itu saya minta mudah-mudahan omongan kita pagi ini didengar oleh yang bertanggung jawab, yang berkompeten dalam hal ini pemerintah. Pemerintah itu eksekutif, legislatif terutama, dengan segala macam aparatnya. Bertindaklah jujur, sesuai hukum, sesuai norma, sesuai etika yang ada. Itu saya katakan. Daripada terjadi hal yang tak diinginkan seperti yang tadi diperkirakan oleh Pak Antoni maupun oleh Pak Marwan.